Tak ada yang menyangka, sore itu seorang pemulung miskin, mantan TKI yang hidupnya sederhana, justru menjadi penolong bagi seorang CEO cantik yang kakinya terkilir di taman sepi. Tak ada yang tahu, dari pertolongan kecil itu, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Siang itu, matahari memancar garang di atas sebuah taman kecil di pinggir kota. Udara nyaris tak bergerak, hanya suara burung dan gesekan dedaunan yang menemani sunyi. Di antara jalan setapak yang berdebu, seorang pria muda tampak berjalan pelan sambil memanggul karung besar di pundaknya. Kaos biru mudanya telah pudar, celana pendeknya lusuh, dan sandal jepit hijaunya hampir putus. Namanya Fandi, seorang pemulung sederhana yang menggantungkan hidup dari botol plastik dan kaleng bekas. Setiap hari, ia berkeliling tanpa mengeluh, mencari sisa rezeki di tempat yang tak dilirik orang lain. Namun, langkah Fandi tiba-tiba berhenti. Matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di bawah pohon trembesi yang rindang, seorang wanita muda berambut coklat panjang tampak duduk di tanah sambil memegangi pergelangan kakinya. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, tapi rautnya menahan sakit. Ia mengenakan blazer abu-abu, rok pendek senada, dan sepatu hak tinggi hitam. Jelas bukan pakaian untuk berjalan di taman yang tanahnya tak rata. Tanpa berpikir panjang, Fandi menjatuhkan karungnya dan berlari kecil mendekat. "Mbak, nggak apa-apa? Kakinya sakit ya?" tanyanya cemas. Wanita itu menoleh pelan. "Iya, aku tadi tersandung batu kecil," jawabnya lirih. Fandi segera memapahnya duduk di bangku taman. Ia melihat pergelangan kaki wanita itu mulai membengkak. "Saya pernah belajar mijat waktu kerja di luar negeri. Kalau Mbak nggak keberatan, saya bantu." "Ya," ucapnya sopan. Wanita itu sempat ragu, melihat tangan Fandi yang kotor oleh debu. Tapi akhirnya, ia mengangguk. Dengan hati-hati, Fandi mulai memijat. Gerakannya lembut tapi pasti. Tak sampai 10 menit, wajah wanita itu mulai tenang. "Aneh, sakitnya hilang," ujarnya terkejut. "Syukurlah kalau ilmu saya bisa bermanfaat," jawab Fandi sambil tersenyum. Wanita itu menatapnya lama. Di balik pakaian lusuh dan wajah yang kelelahan, ia melihat ketulusan. "Namaku Sylvie," katanya lembut. "Saya Fandi, Mbak. Pemulung," jawabnya malu-malu. Sylvie tersenyum kecil. "Terima kasih, Fandi. Aku berhutang budi padamu." "Ah, nggak usah begitu, Mbak. Saya cuma kebetulan lewat," ucap Fandi tulus. Beberapa menit kemudian, Sylvie mencoba berdiri. Ia menapak perlahan dan wajahnya berbinar. "Ternyata kamu hebat juga, Fandi. Rasanya jauh lebih ringan," katanya sambil tertawa kecil. "Dulu waktu kerja di Korea, saya belajar pijat dari teman. Bos saya sering pegal," ucap Fandi. Sylvie menatapnya kagum. "Serius kamu pernah kerja di luar negeri?" "Iya, Mbak. Tapi pas pulang, usaha yang saya bangun bangkrut. Sekarang ya begini. Jadi pemulung," jawabnya tanpa sedih, seolah sudah berdamai dengan hidup. Ada sesuatu di mata Sylvie, campuran iba dan hormat. "Kamu orang baik, Fandi. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." "Saya cuman orang biasa, Mbak," balasnya singkat. Sylvie melirik jam tangannya dan tersenyum. "Aku harus ambil mobil di ujung taman. Tapi boleh minta tolong satu hal." "Tentu, Mbak. Apa aja?" "Antar aku ke mobil ya, takut keseleo lagi." Fandi mengangguk. Ia membantu Sylvie berjalan pelan di sepanjang jalan setapak. Sesekali mereka tertawa kecil mendengar candaan sederhana darinya. Ketika sampai di dekat mobil sedan hitam milik Sylvie, wanita itu menatap Fandi dengan pandangan berbeda. Lebih hangat. "Fandi, kamu kerja di mana selain ngumpulin barang bekas?" "Di mana aja, Mbak. Kadang bantu bersihin warung, kadang ngambil botol." "Kalau begitu, mau nggak kamu kerja di rumahku? Aku butuh sopir. Dan mungkin ilmu pijatmu juga bisa berguna buat aku nanti." Fandi tertegun. Ia sempat memastikan ia tak salah dengar. "Saya kerja di rumah, Mbak." Sylvie tersenyum lembut. "Iya, mulai sekarang." Sore itu, mobil hitam Sylvie berhenti di depan rumah megah bergaya modern di kawasan elit Jakarta Selatan. Fandi turun perlahan, matanya terpaku pada pagar tinggi dan taman rapi di baliknya. Ia merasa seperti melangkah ke dunia lain.
Dunia yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. "Masuklah, Fandi," kata Sylvie ramah. "Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Kamarmu di belakang." Dengan langkah ragu, Fandi masuk. Lantai marmer dingin membuatnya gugup. "Rumahnya bagus banget, Mbak. Saya takut ngotorin," katanya jujur. Sylvie hanya tertawa kecil. "Santai aja. Di sini kamu bagian dari rumah ini." Beberapa menit kemudian, Sylvie memperkenalkannya pada 2 asisten rumah tangga. Mereka sempat saling pandang heran, tapi Sylvie menegaskan, "Mulai hari ini, Fandi kerja di sini, tolong bantu ya." Malam harinya, di kamar kecil di belakang rumah itu, Fandi duduk diam menatap langit-langit putih. Hatinya campur aduk, antara syukur dan takut gagal lagi. Ia menarik napas panjang dan berbisik pelan, "Ya Tuhan, semoga kali ini saya nggak salah langkah." Keesokan paginya, sinar mentari baru saja menyentuh kaca jendela rumah besar itu. Di halaman belakang, Fandi sudah siap dengan pakaian rapi seadanya. Hari ini, ia mendapat tugas pertamanya, mengantar Sylvie ke kantor. Di dalam mobil mewah itu, Sylvie duduk di kursi penumpang depan, sementara Fandi memegang setir dengan tangan sedikit bergetar. Mobil yang begitu halus terasa asing di genggamannya yang biasa memanggul karung. Namun, Sylvie hanya memperhatikannya lewat kaca spion, lalu tersenyum kecil. "Kamu nyetirnya hati-hati banget. Aku suka," katanya lembut. "Saya takut nabrak mobil semahal ini, Mbak," jawab Fandi polos. Sylvie tertawa kecil. "Tenang aja, aku percaya kamu bisa." Hari demi hari berlalu. Fandi mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di rumah megah itu. Ia bangun paling pagi, menyapu halaman, mencuci mobil, bahkan membantu di dapur tanpa diminta. Sylvie, yang biasanya hidup kaku dan disiplin, perlahan mulai merasa nyaman dengan kehadiran pria sederhana itu di rumahnya. Suatu sore, Sylvie pulang dari kantor dengan wajah lelah. Ia melepaskan blazer, lalu menjatuhkan tubuh ke sofa ruang tengah. "Fandi, pijatin punggungku ya. Rasanya pegal banget," katanya. Fandi yang sedang menyapu langsung menghampiri. "Siap, Mbak, tapi saya cuci tangan dulu ya." Beberapa saat kemudian, ia mulai memijat bahu Sylvie dengan lembut. Suasana hening, hanya terdengar detak jam dan desiran napas. Sylvie memejamkan mata, menikmati setiap sentuhan sederhana yang justru terasa begitu menenangkan. "Kamu tahu, Van, sudah lama aku nggak merasa setenang ini," ucapnya pelan. "Tenang itu murah, Mbak. Kadang cuma butuh diam dan santai aja," balas Fandi dengan suara rendah. Sylvie tersenyum, matanya masih terpejam. "Aku suka cara bicara kamu, selalu menenangkan." Mereka sama-sama terdiam setelah itu. Tapi di antara keheningan, tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa hangat yang pelan-pelan menyatukan dua hati dari dunia berbeda. Namun, kebersamaan mereka rupanya tak luput dari perhatian orang lain. Di kantor, beberapa pegawai Sylvie mulai berbisik-bisik. Gosip mulai beredar. Sang CEO dikabarkan punya hubungan khusus dengan sopirnya sendiri. Ketika kabar itu sampai ke telinga Sylvie, wajahnya menegang. Malam itu ia termenung di ruang kerjanya, menatap kosong ke arah jendela. Apa aku sudah terlalu dekat dengannya? Batinnya bergemuruh. Tapi setiap kali terbayang senyum tulus Fandi, hatinya menolak untuk menjauh. Hari-hari berikutnya, Sylvie mulai gelisah. Tatapan sinis dari pegawainya terasa seperti jarum halus yang menembus hatinya. Dan setiap kali ia melihat Fandi menunggu di parkiran dengan wajah sabar, perasaannya semakin campur aduk, antara takut, malu, dan rindu yang ia tak ingin akui. Akhirnya suatu pagi, Sylvie mengambil keputusan. "Fandi," katanya pelan saat mereka berada di mobil menuju kantor, "mulai besok kamu nggak usah antar aku dulu. Aku mau nyetir sendiri." Fandi menoleh cepat. "Saya salah, Mbak. Kalau ada yang kurang, saya perbaiki." Sylvie menatap keluar jendela, menahan emosi. "Bukan, Fandi. Cuman orang-orang di kantor mulai ngomong yang enggak-enggak. Aku butuh waktu sendiri." Keheningan menyelimuti mobil. Hanya suara mesin yang terdengar. Fandi menggenggam setir erat, menahan sesak di dada. "Kalau itu bikin Mbak tenang, saya nurut aja. Saya cuma pengen kerja dengan baik," katanya lirih. Hari-hari setelah itu terasa hampa.
Fandi kembali ke rutinitas lamanya, mengurus taman, mencuci mobil, dan membersihkan halaman. Sementara Sylvie mulai pulang lebih malam, mencoba menenggelamkan pikirannya di tumpukan pekerjaan. Tapi justru di jarak itu, Sylvie mulai menyadari sesuatu. Rumahnya kini terasa sepi. Tak ada lagi suara Fandi yang menyapa tiap pagi, atau tawa kecil yang dulu memenuhi halaman. Malam itu hujan turun deras. Sylvie pulang larut dengan tubuh basah dan wajah letih. Saat membuka pintu garasi, ia terkejut melihat Fandi masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Saya nggak tenang kalau Mbak belum pulang," jawab Fandi lembut. Ada kehangatan yang tiba-tiba memenuhi dada Sylvie. Ia menatap pria itu lama, sebelum berbisik, "Fandi, kadang kamu bikin aku lupa kalau kita berasal dari dunia yang berbeda." Fandi tersenyum kecil. "Dunia kita memang beda, Mbak, tapi langitnya tetap sama. Saya cuma numpang di bawah langit, Mbak, sebentar aja." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hati Sylvie dalam-dalam. Beberapa hari setelah hujan deras itu, suasana rumah kembali hangat. Sylvie mulai menyapa Fandi seperti dulu, meski tetap menjaga jarak. Tapi ternyata, takdir belum selesai menulis kisah mereka. Malam itu, Sylvie baru pulang dari rapat. Gerimis masih turun pelan ketika mobilnya berhenti di depan pagar. Suasana sekitar sepi, hanya lampu jalan yang temaram. Saat Sylvie hendak keluar dari mobil, dua pria asing muncul tiba-tiba dari kegelapan. "Serahkan tasnya, cepat!" teriak salah satu dari mereka sambil menodongkan pisau. Sylvie panik, tubuhnya gemetar. Namun sebelum sempat menjerit, pintu garasi terbuka keras. Fandi berlari keluar. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghadang para perampok. "Jangan ganggu dia!" teriaknya. Salah satu perampok mendorongnya dengan kasar, tapi Fandi tetap berdiri. Ia menangkis serangan pisau menggunakan sebatang kayu sapu, berusaha melindungi Sylvie sekuat tenaga. Suara benturan terdengar di tengah hujan yang semakin deras, hingga akhirnya teriakan warga membuat para pelaku kabur. Sylvie terisak, lututnya lemas. Dalam pelukan Fandi, ia menangis. Hujan baru saja reda malam itu. Udara masih lembab, dan suasana di rumah Sylvie terasa hening setelah kejadian perampokan beberapa jam sebelumnya. Fandi duduk di kursi ruang tamu, napasnya masih tersengal. Lengan kirinya terluka gores pisau. Sylvie berlutut di depannya, matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak apa-apa, Mbak?" tanya Fandi pelan. Aku takut kamu kenapa-kenapa," jawab Sylvie dengan suara bergetar. Fandi tersenyum tipis menahan rasa perih. "Cuma luka kecil, Mbak. Yang penting Mbak selamat." Sylvie menelan air mata. Malam itu, ia sendiri yang membersihkan luka di lengan Fandi. Tangannya gemetar. "Kamu jangan nekat, Fandi. Kalau tadi lukanya parah gimana?" "Kalau saya diam aja, mungkin saya bakal nyesel seumur hidup," jawabnya lembut. Tatapan mereka bertemu lama. Dalam keheningan itu, Sylvie merasakan sesuatu yang tak bisa ia bantah. Ia mulai mencintai pria itu. Namun di balik rasa itu, ada kenyataan pahit. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Sylvie sering memanggil Fandi untuk makan bersama. Kadang hanya menemaninya minum teh di teras belakang. Percakapan mereka sederhana, soal cuaca, pekerjaan, atau bunga yang baru mekar. Tapi entah mengapa setiap kata dari Fandi selalu menenangkan hati Sylvie yang lelah oleh urusan bisnis. Suatu sore Sylvie menatapnya sambil tersenyum. "Fandi, kamu sadar nggak kalau kamu selalu bisa bikin aku tenang?" Fandi menunduk, menatap taman kecil di belakang rumah. "Syukurlah kalau saya bisa bikin Mbak tenang," jawabnya tulus. Kalimat sederhana itu justru menancap dalam di hati Sylvie. Ia ingin membalas ketulusan itu. Bukan dengan uang, tapi dengan perhatian. Namun perasaan yang tumbuh di hatinya justru menakutkan. Ia seorang CEO sukses, berpendidikan tinggi, sementara pria di hadapannya bahkan tak punya rumah. Malam itu, Sylvie berdiri di depan cermin. "Apa aku bodoh kalau mencintai pria seperti dia?" bisiknya lirih. Namun jawabannya tak datang dari logika, melainkan dari dadanya yang berdebar setiap kali Fandi tersenyum. Di sisi lain, Fandi juga gelisah. Ia sadar tatapan Sylvie kini berbeda. "Jangan sampai saya bikin hidupnya susah," gumamnya sambil mencuci mobil. "Saya cuma orang kecil,
nggak pantas buat dia. Tapi setiap kali ia mencoba menjaga jarak, Sylvie justru makin sering mencari kehadirannya. Hingga suatu malam, listrik rumah tiba-tiba padam karena hujan deras. "Fandi, duduk sini ya. Aku takut gelap," kata Sylvie dari ruang tamu. Fandi datang dengan lilin kecil di tangannya. Cahaya temaram itu memantulkan wajah mereka berdua. Dalam diam, hanya ada suara hujan dan detak jantung yang entah kenapa terasa terlalu dekat. Beberapa minggu kemudian, Sylvie mengajak Fandi ke salah satu proyek sosial perusahaannya. "Kamu ikut aku ke panti asuhan hari ini ya? Aku butuh bantuan," katanya pagi itu. Fandi mengangguk. Ia memakai kemeja sederhana, hadiah dari Sylvie sendiri. Sepanjang perjalanan ia diam, matanya memandang keluar jendela. Ketika mereka tiba di depan bangunan tua dengan cat mengelupas, Sylvie berkata lembut, "Dulu aku sering datang ke tempat ini bareng ibuku. Tapi setelah beliau meninggal, aku jarang kesini lagi." Fandi tersenyum tipis. "Mungkin karena Mbak sibuk. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang Mbak datang lagi." Namun di tengah kegiatan, Sylvie mendengar suara riang anak-anak berteriak. "Itu Kak Fandi," seru salah satu dari mereka. Sylvie menoleh kaget. "Kamu kenal mereka?" tanyanya. Fandi menunduk malu. "Iya Mbak, waktu saya masih jadi pemulung, kadang saya kesini ngasih makanan. Nggak banyak, cuma yang saya bisa." Sylvie terdiam. Hatinya seperti ditampar. Pria yang dulu ia tolong ternyata jauh lebih berhati mulia daripada dirinya yang hidup serba cukup. Matanya bergetar. "Kamu tahu, Van, kamu bikin aku malu. Aku punya segalanya, tapi sering lupa berbagi." Fandi tertawa kecil. "Jangan gitu, Mbak. Saya cuma ngelakuin apa yang bisa." Dalam perjalanan pulang, suasana mobil hening tapi hangat. Sylvie melihat wajah Fandi dari kaca spion. Wajah sederhana yang memantulkan ketulusan luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai sopir atau pemulung, tapi sebagai manusia yang mengajarinya arti rendah hati. Sore itu hujan turun deras. Sylvie baru pulang dari rapat panjang. Tubuhnya lelah, langkahnya berat. Di depan rumah, Fandi sudah menunggunya dengan payung besar. Ia menuntun Sylvie agar tidak kehujanan. "Mbak, hati-hati ya. Lantainya licin," katanya lembut, menunduk sopan. Namun saat Sylvie berusaha menutup pintu, langkahnya terpeleset di lantai basah. Refleks Fandi menangkap tubuhnya. Keduanya terjatuh bersamaan ke lantai. Tubuh mereka begitu dekat hingga Sylvie bisa mendengar detak jantung Fandi yang cepat dan hangat. Napas mereka beradu. Hanya suara hujan yang terdengar mengisi ruang tamu. Dalam momen singkat itu, waktu seolah berhenti. Wajah Fandi menegang. Ia segera bangkit, langkahnya mundur cepat. Napasnya tak beraturan. "Maaf, Mbak, saya nggak sengaja," katanya tergesa. Sylvie terdiam. Pipinya memerah, tapi suaranya tetap lembut. "Tidak apa, Van. Aku juga yang ceroboh." Namun di balik kalimat sederhana itu, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan di balik dinding status dan jarak. Malamnya, Sylvie berdiri di balik jendela kamarnya. Dari sana ia melihat Fandi masih di garasi, menata motor sambil menggigil kehujanan. Tanpa pikir panjang, ia turun membawa handuk dan pakaian kering. "Kamu bisa sakit kalau terus kehujanan," katanya sambil menyodorkan bungkusan itu. Fandi menggeleng pelan, menolak dengan sopan. "Saya nggak apa-apa, Mbak. Lagian ini sudah tugas saya." Sylvie menatapnya dalam, suaranya nyaris berbisik. "Tugasmu bukan untuk sakit, Van." Sejenak keheningan menggantung. Tatapan mereka bertemu, lalu Sylvie berbalik meninggalkan aroma sabun dan bunga yang samar menempel di udara. Fandi memandangi handuk di tangannya lama sekali. Tak tahu harus bersyukur atau takut pada perasaan yang kini mulai tumbuh. Di kamar, Sylvie menatap dirinya di depan cermin. Bibirnya bergetar, seolah tak percaya dengan apa yang barusan disadarinya. "Aku jatuh cinta pada sopirku sendiri," bisiknya pelan. Bulan demi bulan berlalu, dan banyak hal berubah di antara mereka. Sylvie semakin sering berbincang dengan Fandi, bukan lagi sebagai majikan dan sopir, tapi dua manusia yang saling mengerti. Suatu sore, Sylvie mengajaknya ke sebuah lahan kosong di pinggiran kota. "Aku ingin bangun rumah singgah di sini," katanya sambil memandang hamparan tanah gersang itu. "Untuk orang-orang jalanan, buat mereka yang nggak punya tempat pulang." Fandi terdiam lama, matanya mulai berkaca.
Saya dulu juga pernah nggak punya tempat, Mbak. Kalau boleh saya ingin bantu. Tentu boleh, jawab Sylvie tersenyum. Aku malah ingin kamu yang mengelolanya. Sejak hari itu, hidup Fandi penuh semangat baru. Ia mengajak kawan-kawan lamanya, para pemulung, pengamen, dan pekerja kasar, untuk bergotong royong membangun tempat itu. Sylvie menyiapkan modal, sementara Fandi memimpin di lapangan. Anak-anak jalanan tertawa bebas. Orang tua miskin bisa tidur tenang. Aroma makanan hangat memenuhi udara sore itu. Beberapa minggu kemudian, rumah singgah itu akhirnya berdiri megah. Sylvie berdiri di depan bangunan itu, menatap Fandi yang sedang bermain bersama anak-anak kecil. Hatinya bergetar hangat. Ia mendekat dan berucap pelan, "Kamu tahu, Van, kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan pernah tahu arti hidup yang sebenarnya." Fandi menunduk malu, senyumnya sederhana. "Saya cuman orang biasa, Mbak." "Justru itu yang luar biasa," jawab Sylvie lembut. Mereka berdiri berdampingan, menatap senja yang perlahan tenggelam di balik atap rumah singgah. Tak ada janji cinta, tak ada kata selamanya. Hanya dua hati yang saling menghormati dan bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari perasaan, kebaikan. Dan di bawah langit abu yang dulu murung, kini tumbuh cahaya baru, tempat di mana cinta tak lagi soal siapa yang kaya atau miskin, melainkan siapa yang tulus berbagi. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.